Apa kau tidak takut aku akan melakukan hal buruk di masa depan? Selama periode waktu ini, Tuan Su bekerja keras dengan menghabiskan banyak waktu dan uang, hingga akhirnya menjalin hubungan besar dan mengobrol dengan kakek Jin di sebuah jamuan makan. Kali ini dia mendengar bahwa kakek Jin sakit dan datang ke sanatorium untuk diperiksa. Su Haikang segera membawa seseorang untuk menjaga di pintu. Mereka ingin menjadi yang pertama peduli. Jarak mereka dengan pintu sedikit terlalu dekat sekarang dan mereka semua dimarahi oleh 4 atau 5 orang pengawal. Bahkan, jika dia menjelaskan hubungan dan tujuannya dengan kakek Jin, itu tidak berguna. Ketika sopir Cigui turun untuk berbicara dengan pengawal berpakaian hitam, Su Haikang juga terkejut. Dia berpikir bahwa orang penting lain akan datang, tetapi dia melihat Cigui dan Su Nianian berjalan keluar dari mobil. Evaluasi Su Haikang tentang Cigui cukup kontradiktif. Di satu sisi, dia merasa bahwa dia tidak bisa sekuat itu, tetapi di sisi lain, dia tidak bisa menjelaskan secara masuk akal berbagai perilaku aneh dari Cigui. Karena itu, ketika dia melihat Cigui dan Su Nianian turun dari mobil dan berjalan langsung ke pintu, dia mengingatkan mereka dengan keras. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang terjadi pada Cigui, tidak ada salahnya dia untuk beramah tamah padanya. Su Nianian tidak mau repot-repot memperhatikan keluarga Su dan bahkan tidak menoleh ke arah mereka. Su Haikang yang sudah susah payah merendahkan dirinya merasa tidak senang, dan kembali masuk ke dalam mobil. Zheng Xiuxiu duduk di kursi samping kemudi, melihat Su Haikang datang, dia lalu menghela nafas, gadis itu benar-benar berpikir dia telah menemukan seorang pendukung yang baik. Dia merasa sudah hebat sampai tidak mau melihat ke orang lain. Jangan pikirkan lagi, seorang gadis seusianya, bisa seberapa kuat dia. Su Haikang tidak berbicara, matanya tertuju pada Su Nianian dan Cigui. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa mereka berdua tidak melewati pengawal itu dan masuk melalui pintu depan, namun memilih memutar ke belakang. Su Nianian memandang Cigui yang membawanya berjalan memutar ke belakang. Dia juga cukup bingung dan berkata, "Kak Ci, hanya ada dinding di belakang, kenapa kita ke sini?" Langkah-langkah keamanan sanatorium menggunakan teknologi mutakhir dengan sistem keamanan internasional terbaru. Kecuali untuk pintu masuk utama, bahkan peretas dan pembunuh top dunia tidak mungkin masuk dari jalan lain, apalagi orang biasa seperti mereka. Cigui tidak berbicara, tetapi tetap berjalan ke dinding ketiga, mengeluarkan kartu kecil seperti chip dari ranselnya dan dengan ringan menyentuh batu bata yang dihiasi dengan pola di dinding. Klik, suara lembut berbunyi. Saat bata ditarik, bata di sekitarnya secara bertahap mengubah susunannya dan membentuk sebuah pintu kecil. Jari-jari ramping Cigui dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka dan masuk terlebih dahulu. Pengawal yang mengikutinya pergi ke bawah pohon, sedikit lebih jauh dari sana dan memberi sinyal ke arah lain. Su Nianian tertegun di tempat, dia benar-benar terpana oleh teknologi tinggi yang hanya muncul di dalam film ini dan sejenak lupa apa yang akan dia lakukan. Cigui berjalan beberapa langkah dan melihat Su Nianian yang tidak bergerak. Dia menoleh dan berkata, "Apa yang kau lakukan?" Su Nianian tersentak dari lamunannya, "Oh." Dia mengangkat kakinya dengan kaku dan mengikuti Cigui masuk. Setelah Su Nianian juga masuk, Cigui mengetuk tombol di pintu, lalu ada perubahan lain dan pintu kecil itu kembali menjadi dinding bata seperti semula. Di dalam pintu kecil ada koridor putih perak yang penuh dengan teknologi. Setelah beberapa saat, keduanya berjalan keluar dari koridor. Ini adalah taman belakang sanatorium. Su Nianian melirik ke belakang dan tentu saja, begitu mereka keluar, batu bata di pintu kecil itu secara otomatis diatur dan dikembalikan menjadi dinding bata. Jadi tidak ada jejak pintu sama sekali. Ini, pintu ini. Su Nianian menunjuk ke pintu. Dia tertegun karena ada terlalu banyak pertanyaan dan dia tidak tahu mana yang harus dia tanyakan lebih dulu. Cigui tidak menyembunyikannya dan berkata, "Ini adalah lorong khusus untuk sanatorium dan siapapun yang memiliki izin dapat melewatinya." Nada suaranya terlalu ringan dan santai, membuat Su Nianian sedikit malu untuk mengungkapkan keterkejutannya. Setelah beberapa lama, Su Nianian berkata, "Kak Ci, kau mengungkapkan semua jalan rahasia ini kepadaku. Apa kau tidak takut kalau aku akan melakukan hal-hal buruk di masa depan?" Tante Yunjin. Cigui menoleh dan menatap Su Nianian lalu berkata, "Tidak." Su Nianian langsung terharu. Cigui sangat percaya padanya. Begitu pemikiran ini dimulai, Cigui menambahkan kalimatnya lagi, "Kau tidak memiliki kemampuan untuk itu." Su Nianian terdiam. Dia tidak tahu harus meletakkan rasa terharunya ini di mana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata pelan, "Kak Ci, kau sungguh tidak perlu menjelaskannya secara detail." Cigui menjawab, "Oke. Lain kali pasti begitu." Su Nianian kembali terdiam dan merasa kenapa dia mempermalukan dirinya sendiri. Kondisi Ibu Su pulih dengan sangat baik di sanatorium. Ketika dia melihat Cigui lagi, semangatnya jelas jauh lebih baik dan dia bahkan bisa menariknya untuk mengajaknya mengobrol banyak. Su Nianian tetap di sisinya dan menyadari bahwa meskipun Cigui kejam terhadap teman-temannya, dia penuh kesabaran dengan para orang yang lebih tua. Tidak peduli seberapa membosankan cerita Ibu Su, dia dengan sabar menanggapi. Kata kuncinya adalah kita masih bisa mengobrol beberapa kata. Bahkan Su Nianian sendiri tidak dapat menjamin bahwa dia dapat memahami setiap poin yang dikatakan oleh Ibu Su. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ibu Su, Su Nianian mengantar Cigui keluar. Saat itu,
dia kebetulan bertemu dengan kakek Jin yang juga keluar dari dalam. Dari kejauhan, Su Nianyan memandang Su Haikang dan Zheng Xiuxiu yang tersenyum lebar dan berusaha untuk mengambil hati kakek Jin. Dia tiba-tiba merasa bahwa dua orang yang dulu di luar jangkauan dan menakutkan bagi dirinya, sebenarnya hanyalah orang yang seperti itu. Qi Gui bahkan tidak melihat ke arah sana. 2 jam kemudian, ketika Qi Gui kembali ke rumah dan memberi makan Xiao Guai dengan oli, dia menerima telepon dari Qi Mingkun. Kakak, papa dan yang lainnya akan mengadakan jamuan keluarga lusa. Apa kau mau datang? Qi Mingkun bertanya dengan hati-hati. Ekspresi Qi Gui tetap sama. Tepat saat itu, ekspresi Xiao Guai dengan teks tertulis, kenyang, tapi Qi Gui tanpa ampun memasukkan 1 sendok oli lagi dan berkata dengan ringan kepada Qi Mingkun, kau bertanya padaku seperti ini, apa kau mau aku memblokirmu? Xiao Guai yang ikut mendengarnya diam saja. Namun, ekspresi di kepalanya berubah menjadi 2 tanda air mata. Sudah mirip seorang anak manusia yang menderita kesakitan karena dicekoki makanan, padahal robot. Qi Mingkun juga panik dan dengan cepat menjelaskan, tidak, bukan begitu. Bahkan Tante Yunjin juga akan datang. Aku ingat dia sering mengunjungi desa nenekmu, jadi aku mau meneleponmu untuk bertanya. Sebenarnya, Qi Changjing yang memintanya untuk menelepon dan bertanya. Secara pribadi, Qi Changjing masih ingin Qi Gui memiliki kasih sayang untuk keluarga Qi. Sehingga, dia dapat membantu keluarga Qi dengan lebih baik di masa depan. Jika itu hal lain, Qi Mingkun pasti akan menolak tanpa pikir panjang. Tetapi pada makan malam keluarga ini, ketika dia mendengar bahwa Tante Yunjin, yang telah hilang selama 10 tahun, juga akan datang. Dia merasa bahwa dia harus menelepon dan bertanya pada Qi Gui. Lagi pula, ketika dia masih kecil, dia sering mendengar Zhao Yuexiu mengeluh dan berkata kepada Qi Changjing, kakakmu itu tidak bisa berpikir jernih. Dia bahkan bersikap lebih baik pada gadis desa itu, dibandingkan pada anak gadis berharga dari keluarga kita. Sehingga, Qi Mingkun bisa menebak perasaan Qi Gui untuk tantenya ini, pasti tidak biasa. Tante Yunjin, mendengar nama ini, Qi Gui mau tidak mau terdiam. Di masa kecilnya, Qi Yunjin adalah orang yang paling baik terhadap dirinya selain neneknya. Tapi, ketika dia berusia 10 tahun, keluarga suami Qi Yunjin memiliki masalah besar. Seluruh keluarga tidak hanya bangkrut dalam waktu semalam, tetapi bahkan banyak berhutang. Dan suami Qi Yunjin juga meninggal dalam kecelakaan besar setelahnya. Dalam 10 tahun berikutnya, Qi Yunjin menjual semua harta keluarganya dan nyaris tidak bisa melunasi hutangnya kalau tidak dengan bantuan keluarga Qi. Tidak hanya harus bekerja beberapa pekerjaan, tetapi juga harus merawat putrinya dan secara bertahap dia keluar dari lingkaran kelas atas. Kerabat keluarga Qi tidak banyak berhubungan dengannya. Setelah Qi Gui secara resmi diterima oleh kelompok ahli tingkat tinggi di Institut Penelitian Medis Nasional, dia akhirnya dapat menyelidiki apa yang terjadi pada tantenya yang hilang dan kemana dia pergi. Dia juga mencoba mencari tantenya itu, tetapi tantenya menolak untuk bertemu dengannya karena takut menyeretnya ke bawah. Qi Yunjin memiliki temperamen yang keras kepala dan Qi Gui tidak punya pilihan selain membantunya secara diam-diam. Dia membantu dengan tidak terlalu jelas agar tidak ketahuan. Aku kotor. Jika ada kesempatan untuk bertemu dengan tantenya kali ini, Qi Gui bersedia untuk berpartisipasi. Kirimkan aku alamatnya. Qi Gui sedang memikirkan banyak hal dan dia sama sekali tidak memperhatikan protes Xiao Guai. Dia langsung memasukkan sendok ke dalam tangki bahan bakarnya. Qi Mingkun dengan cepat langsung mengirim alamatnya dan mengirimkan emoji ekspresi berlutut meminta maaf. Qi Gui tidak membalas pesannya. Dia langsung mencatat alamatnya, berbalik, dan menyadari bahwa oli di tangki bahan bakar Xiao Guai telah meluap. Qi Gui langsung meminta maaf. Maaf, aku tadi sedang melamun. Xiao Guai menjawab, Xiao Guai sedih, dan itu hanya bisa disembuhkan dengan ciuman kakak peri. Qi Gui mencium kepalanya dan mengusapnya, anak baik. Ekspresi di kepala Xiao Guai segera berubah menjadi hati merah jambu. Tepat saat itu, bel pintu tiba-tiba berdering. Qi Gui menutup tangki bahan bakar Xiao Guai dan menepuk kepalanya, pergi dan lihat siapa itu. Oke, Xiao Guai berjalan, menyalakan bel pintu video dan meliriknya. Nadanya penuh dengan rasa jijik berkata, itu bukan orang penting, kakak jangan dengarkan. Jendela dialog bel pintu video itu 2 arah. Ketika Fusi, yang berdiri di lantai bawah mendengar kata-kata Xiao Guai, dia tiba-tiba tertawa dengan marah, kenapa kau masih bisa menggunakan oli yang aku beli untukmu, tapi kau tetap tidak bisa menyukaiku. Xiao Guai kebingungan. Dia berbalik untuk melihat Qi Gui. Qi Gui menjelaskan, dia baru saja membeli oli dari negara M. Ini adalah minyak terbaik di dunia saat ini. Ekspresi Xiao Guai langsung berubah menjadi petir. Qi Gui menambahkan, kalau kau tidak memiliki hubungan yang baik dengannya, kau tidak akan bisa menggunakan oli terbaik itu lagi ke depannya. Xiao Guai membujuk Qi Gui, kakak, maukah kau membelinya untukku? Qi Gui menjawab lugas, tidak mau. Xiao Guai menuntut penjelasan, kenapa? Qi Gui menjawab, itu terlalu mahal, aku tidak mampu. Jendela emoji Xiao Guai langsung berganti dengan badai petir. Setelah beberapa saat, Xiao Guai membuka pintu untuk Fusi dengan ekspresi menangis, aku kotor, aku merendahkan diriku untuk oli Wudou.
Fusi mendengar kalimat ini ketika dia memasuki pintu, segera menjadi bahagia. Minggir sana, kau ini robot macam apa sebenarnya? Drama macam apa yang kau tambahkan pada dirimu ini? Xiao Guai berlari ke kamar tidur dengan suara tangisan dan membenamkan kepalanya ke tempat tidur Qi Gui. Fusi heran melihatnya. Qi Gui tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Fusi tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat senyum di mata Qi Gui. Diikuti dengan senyumannya dia berkata, apa kamu sudah makan? Sedang bersiap makan. Qi Gui menjawab dengan jujur. Dia keluar sepanjang hari dan dia baru saja tiba di rumah. Fusi mengangkat alisnya dan berkata, kau memasaklah dan aku akan membantumu, bagaimana? Qi Gui mengiyakan, oke. Fusi tersenyum, menggulung lengan bajunya dengan jari-jarinya yang panjang dan mencuci tangannya. Dia lalu berjalan ke dapur dan dengan sadar langsung mengambil bawang putih lalu mengupasnya. Qi Gui dengan terampil memotong dan mencuci sayuran. Cahaya yang masuk dari luar memanjangkan bayangan keduanya dan membuatnya menyatu, menciptakan suasana yang hangat dan harmonis. Qi Gui hanya membuat 2 lauk dan 1 sup. Saat makan malam, Fusi mengundang Qi Gui pergi ke rumah keluarga Fu untuk makan bersama besok lusa dan Qi Gui memanfaatkan situasi tersebut untuk membicarakan perjamuan keluarganya. Perjamuan keluarga. Fusi membantu Qi Gui menyajikan sup dan meletakkannya di samping mangkuk nasinya. Mata Phoenix Fusi sedikit terangkat dan ada sedikit cibiran dalam suaranya yang indah, untuk merayakan Qi Yan yang ditahan oleh Profesor Han dan untuk masuknya Qi Ruoxi ke asosiasi perhiasan, ya. Meskipun dia sibuk dengan urusan negara M baru-baru ini, ada orang yang melaporkan berita di Beijing dengan tepat waktu. Terutama yang berkaitan dengan Qi Gui, beritanya harus disajikan setiap hari. Pada saat ini, Qi Gui baru mengatakan beberapa kata dan dia langsung mengerti. Hal-hal seperti ini yang membuat Fusi dan Qi Gui terlalu malas untuk mengingat, tapi bagi keluarga Qi, ini memang peristiwa besar yang perlu dipublikasikan dan dirayakan dengan baik. Sungguh memalukan. Qi Gui mengangguk. Saat Qi Mingkun memberitahunya, dia sudah tahu tapi dia terlalu malas untuk menunjukkannya. Ada seorang bibi yang sangat penting bagiku, akan hadir ke sana juga. Aku ingin pergi menemuinya, ucap Qi Gui menjelaskan. Fusi tidak terlalu peduli dengan hal itu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya meletakkan sumpitnya dan berkata sambil tersenyum, lalu kenapa Profesor Qi tidak mempertimbangkan untuk membawa pacar ke sana, supaya bisa terlihat hebat. Qi Gui langsung menolak mentah-mentah, tidak usah, terima kasih. Fusi terdiam dan mencari jalan lain. Dia tidak menyerah dan meminta hal terbaik berikutnya, kalau begitu aku akan menjemputmu dari kantor pusat. Mamaku ingin berbicara tentang desain perhiasan denganmu belakangan ini, sekalian aku menjemputmu untuk pergi ke rumah keluarga Fu. Fusi sampai membawa-bawa nama ibu Fu, jadi Qi Gui tidak bisa menolak, oke. Fusi menghela nafas dalam hati. Kapan Qi Gui bisa memperhatikannya seperti halnya dia memperhatikan para orang tua. Hari berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, tibalah saat perjamuan keluarga Qi. Karena hanya anggota keluarga dekat di kedua sisi keluarga Qi dan keluarga Zhao yang diundang kali ini, tidak banyak orang yang datang ke sana. Jadi, jamuan makan itu langsung diadakan di villa tempat Qi Changjing dan yang lainnya tinggal sementara. Ketika Qi Gui datang, kerabat di kedua sisi keluarga Qi dan keluarga Zhao hampir tiba semuanya. Sekarang di seluruh keluarga Qi Changjing yang berkembang dengan baik. Qi Yan tidak hanya dibimbing oleh Profesor Han, tetapi juga akan menikah dengan Su King nantinya dan memiliki masa depan yang cerah. Belum lagi Qi Ruoxi, yang baru saja bergabung dengan Asosiasi Perhiasan China, dan Qi Mingkun yang dikatakan telah berkembang pesat di industri balap dan pasti akan mewarisi karir Qi Changjing di masa depan. Semua orang ingin segera dekat dengan Qi Changjing dan mereka bergegas ke Beijing sehari setelah mereka menerima undangan. Mereka memberikan perhatian khusus pada perjamuan yang diadakan oleh Qi Changjing ini. Qi Gui datang ke sini kali ini dan hanya mengendarai mobil murah sekitar 100.000 yuan, yang sedikit lusuh di tengah kerumunan mobil mewah dengan minimal berharga 500.000 yuan. Ketika dia masuk, kecuali Qi Mingkun yang segera menyadarinya dan mengambil inisiatif untuk membawanya ke aula, semua orang hanya meliriknya dengan santai dan terus berbicara dengan orang lain di sekitarnya. Qi Gui di mata semua orang hanyalah seorang putri yang ditakutkan akan membuat malu keluarga ketika Qi Changjing mengumumkannya. Dia tidak layak untuk diperhatikan. Zhao Yuexiu membawa Qi Ruoxi dan Qi Yan untuk berbicara dengan orang-orang di aula. Seorang lelaki tua yang sedikit bermartabat sedang duduk di sofa tidak jauh dari sana dan semua orang yang masuk akan datang untuk menyapanya terlebih dahulu. Dia adalah ayah dari Qi Changjing, mantan penguasa keluarga Qi, kakek Qi. Melihat Qi Mingkun membawa Qi Gui masuk, Zhao Yuexiu langsung mengernyit. Dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Qi Gui, apa-apaan kau ini? Bagaimana bisa ada orang yang memakai kaos dan jeans ke perjamuan? Sungguh memalukan. Qi Gui tidak berbicara, matanya terus mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Qi Mingkun berkata dengan suara yang dalam, Ma. Oke, bawa dia untuk berbicara dengan kakek dan kemudian bawa dia ke sofa di sudut timur. Zhao Yuexiu melambaikan tangannya dengan jijik dan berkata kepada Qi Gui, jangan berjalan-jalan kalau kau tidak ada urusan. Kau sama sekali tidak mengerti aturan perjamuan ini. Apapun yang kau lakukan akan jadi lelucon.
Chi Mingkun membawa Chi Gui kepada kakek Chi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik saat mereka berdua berjalan. Kakak, jangan perhatikan mama, anggap saja dia kentut sekarang. Chi Gui malah bertanya, hah, memangnya dia barusan bilang apa? Dari saat dia memasuki pintu, dia fokus untuk menemukan Chi Yunjin dan benar-benar tidak memperhatikan apa yang dikatakan Zhao Yuexiu. Chi Mingkun terdiam. Dia diam-diam membawa Chi Gui kepada kakek Chi dan memperkenalkan Chi Gui. Meskipun Tuan Chi sudah tua, dia masih bersemangat. Mata elangnya yang tajam menatap Chi Gui beberapa kali, mengangguk, dan ekspresinya sedikit melunak. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, karena sekarang kau telah kembali ke keluarga Chi, kau adalah keluarga Chi-ku. Aku mendengar papamu berkata, kau dibesarkan di pedesaan sebelumnya dan tidak memiliki pendidikan yang baik. Baru-baru ini, kau mendaftar untuk ujian masuk asosiasi perhiasan dan kau ingin jadi desainer perhiasan, ya. Kau pakai saja uang ini dulu. Chi Gui tidak menyukai keluarga Chi Changjing, tetapi hal itu tidak akan melibatkan seluruh keluarga. Meskipun dia tidak berencana untuk berhubungan dengan keluarga Chi, dia masih dengan sopan menanggapi kata-kata kakek Chi. Tidak, dia hanya berbicara omong kosong. Arah utama dan pengembanganku adalah kedokteran. Kakek Chi tertegun sejenak dan kemudian ekspresinya menjadi sedikit cerah. Kau terobsesi dengan obat-obatan karena prestasi bagus adikmu di bidang kedokteran, ya. Tidak baik bagi anak muda untuk membandingkan diri mereka sendiri dengan orang yang lebih tinggi, yang paling penting adalah untuk memilih yang cocok untukmu. Dia berhenti lalu melanjutkan lagi, aku pikir desainer perhiasan juga merupakan karir yang baik. Kau masih belum terlalu tua, kau bisa mulai belajar sekarang. Meskipun kau tidak dapat mencapai setingkat Ruoxi, lumayan untuk bisa memastikan peralatan makan dan pakaianmu sendiri nantinya. Aku akan membantumu menemukan keluarga yang lebih baik di masa depan dan kau bisa menikah saja dan fokus melayani suamimu nantinya. Kakek Chi memandang rendah Chi Gui. Tapi sebagai kakek Chi Gui, dia juga memikirkan Chi Gui dengan sepenuh hati. Jika saja Chi Gui bisa setengah baik dari Chi Yan atau Chi Ruoxi, dia tentu tidak akan mengatakan ini dengan remeh. Chi Gui saat ini tidak sebanding untuk terlalu diperhatikan. Adapun dengan kata-kata kakek Chi, Chi Gui hanya tersenyum dan pergi. Kakek Chi mengerutkan kening, merasa semakin tidak senang dengan Chi Gui di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa gadis kecil dari pedesaan ini akan senang atau enggan ketika dia mendengar bahwa dia sangat peduli padanya. Tapi reaksi Chi Gui barusan, dia sama sekali tidak peduli. Seorang gadis dari pedesaan benar-benar tidak menganggap dirinya serius. Kalau dia tidak mengenal dirinya sendiri, dia tidak akan bisa jadi orang besar. Di seluruh perjamuan, kecuali yang lebih tua dari kakek Chi, yang memang perlu menyapanya, semua orang bisa mengabaikannya. Setelah Chi Gui berpamitan dengan kakek Chi, dia langsung meminta Chi Mingkun untuk membawanya ke Chi Yunjin. Chi Yunjin juga duduk di sudut yang tidak mencolok. Selama 10 tahun perjuangan, itu secara paksa mengubahnya dari nona tertua menjadi wanita biasa. Dia mengenakan pakaian murah sekitar 100 yuan, kulitnya kasar dan kusam, dan tangannya dipenuhi kapalan dan bekas luka akibat bekerja keras. Di sampingnya, duduk seorang gadis berusia belasan tahun dengan ekspresi malu-malu. Chi Yunjin tidak rela mengeluarkan uang untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak ingin putrinya diejek oleh orang lain. Dapat dilihat bahwa gadis itu didandani dengan hati-hati oleh Chi Yunjin. Pakaian di tubuhnya berasal dari merek ribuan dolar, rambutnya ditata secara khusus, dan dia memiliki riasan halus di wajahnya, tetapi ekspresi penakut di wajahnya sama sekali tidak cocok dengan perjamuan ini. Ibu dan anak perempuan itu hanya meringkuk di sofa di sudut, tidak ada yang memperhatikan mereka dan mereka tidak tahu bagaimana berinteraksi satu sama lain. Chi Gui merasa masam di hatinya tanpa tahu alasannya. Dia meminta Chi Mingkun untuk melakukan urusannya sendiri, lalu membawa 2 nampan kue dari meja di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum, Tante, Xiao Qian, lama tidak bertemu kalian. Mendengar suara Chi Gui, ekspresi wajah Chi Yunjin dan Luo Qian sedikit terkejut. Tapi kemudian, Chi Yunjin dengan ragu-ragu membujuk, Chi Gui, sebaiknya kau tidak bersama kami. Kau akan ditertawakan oleh orang lain. Apanya yang harus ditertawakan? Chi Gui meletakkan kue di atas meja dengan sembarangan, lalu duduk di sebelah Luo Qian dan secara alami melingkarkan lengannya di bahunya, aku berpakaian lebih buruk dari kalian. Jika mereka ingin tertawa, mereka akan menertawakan aku duluan. Nada dan tindakannya yang sama sekali tidak berubah dari 10 tahun yang lalu, langsung menghilangkan kegugupan dan keterasingan Luo Qian. Luo Qian tertawa dan berbalik untuk melihat Chi Gui, kakak, bagaimana keadaanmu sekarang? Chi Yunjin adalah orang pertama yang memperhatikan pakaian sederhana yang juga bernilai 100 yuan yang dikenakan Chi Gui. Dia mengerutkan bibirnya, mengeluarkan 1000 yuan dari tasnya dan ingin memasukkannya ke dalam kantong Chi Gui, apa kau belum menemukan pekerjaan yang bagus? Ini ambil uangnya dan pakai ini dulu. Selanjutnya 501 kakak juga punya pacar, kan?